Ya pemirsa, pengamat luar negeri menilai kebijakan luar negeri Indonesia diprediksi akan menjadi prioritas jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Namun ide-ide spontan yang kerap dilontarkan oleh Prabowo potensial juga menimbulkan resiko. Yang Bapak dengar ucapan saya. Pengamat luar negeri Dewi Fortuna Anwar kepada iNews mengatakan kebijakan luar negeri Indonesia akan semakin berkembang di masa depan, termasuk jika Prabowo Subianto kelak resmi memenangkan pemilu. Pengalaman dan latar belakangnya di bidang militer menjadi nilai tambah. Prabowo Subianto dari segi pengalaman beliau itu lebih memiliki pengalaman internasional daripada Presiden Joko Widodo, lama tinggal di luar negeri, pendidikannya juga pendidikan militer itu juga lama studi di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, banyak jalan begitu. Dan dari segi perhatian saya kira juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jadi saya perkirakan kalau seandainya nanti jadi presiden, beliau tidak akan terlalu hands off atau cuek begitu terhadap isu-isu regional dan global, tapi barangkali akan ada perhatian khusus, tidak hanya sekedar apa yang sudah dijalankan oleh Kemlu saja, tapi barangkali ada hal-hal yang beliau sendiri akan memiliki perhatian khusus begitu. Terkait isu politik dan keamanan, Prabowo selaku Menteri Pertahanan bahkan pernah melontarkan gagasan untuk menengahi konflik Ukraina dan Rusia dalam forum Shangri-La Dialog di Singapura tahun lalu. Dewi Fortuna Anwar ikut hadir dalam forum tersebut dan menilai usulan Prabowo muncul secara tidak terduga dalam forum Shangri-La. Gagasan zona demilitarisasi dan referendum untuk pertama kalinya datang dari Menhan Indonesia dan bahkan bukan dari pihak Kementerian Luar Negeri. Meski saat itu ide Prabowo ditolak mentah-mentah oleh pihak Ukraina, namun Presiden Rusia Vladimir Putin menghargai itikat Prabowo. Menhan Prabowo waktu itu mengusulkan ada beberapa poin tentang penyelesaian Ukraina. Salah satunya adalah dia mengusulkan adanya zona demilitarized zone, jadi zona yang bebas dari militer. Kemudian ada referendum di wilayah yang dipersengketakan begitu. Tapi ide ini kayaknya betul-betul ide yang datang dari beliau sendiri, belum didiskusikan secara lebih matang, dan biasanya juga agak unusual karena biasanya ide untuk perdamaian itu bukan datang dari Kemhan tetapi dari Kemlu. Di sisi lain, Dewi menambahkan gagasan yang terlalu out of the box atau di luar kebijakan resmi dikhawatirkan akan menimbulkan resiko tersendiri. Ini mungkin indikasi ya bahwa seorang Presiden Prabowo barangkali akan lebih mampu mengeluarkan gagasan, tapi resikonya adalah seorang presiden kalau berucap itu dianggap itu kebijakan resmi. Jadi ada juga resikonya kalau seandainya punya datang dengan ide-ide yang out of the box yang belum dibicarakan secara tuntas, belum ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait, khususnya di sini pihak Ukraina atau pihak Rusia ya. Itu juga perlu hati-hati. Isu mediasi konflik itu adalah isu yang sangat sensitif. Jadi biasanya kita tidak bisa hanya sekedar mengucapkan itu di tempat umum sebelum itu berbicara dengan stakeholders yang bersangkutan. Perang Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 2 tahun. Kunjungan Jokowi ke Kiev dan Moskow tahun lalu menjadi catatan penting yang dilakukan dalam kapasitas Indonesia selaku pemimpin ASEAN dan G20. Namun baik pihak Ukraina dan Rusia menilai mediasi konflik bukan pilihan dan memilih akan tetap meneruskan pertempuran. Dari Jakarta, Wela Sharlita, Tri Julianti, iNews melaporkan.